Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada saat ini. Di bagian yang lalu kita boleh melihat bagaimana tempat di mana kita boleh melayani Tuhan, sehingga kita bisa melihat bahwa tempat pelayanan itu adalah keluarga dan aktivitas kita setiap hari. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana kita itu diperlengkapi oleh Allah. Karena setiap waktu sebenarnya Allah rindu memperlengkapi kita. Bahkan setiap peristiwa di dalam hidup kita adalah cara Allah untuk memperlengkapi kehidupan kita. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di ayat yang ke-10 diawali dengan kata akhirnya. Tentunya kita bingung di dalam perikop ini. Diawali dengan kata akhirnya. Apa maksud daripada perkataan ini? Ini berbicara tentang apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Di mana kita bisa melihat di ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu berbicara hubungan di dalam keluarga dan pekerjaan. Karena di tempat itulah sebenarnya kita mudah terluka. Kenapa? Karena orang yang terdekatlah sesungguhnya yang mempunyai potensi untuk membuat kita terluka. Orang yang selalu berhubungan dengan kita, itulah yang punya potensi melukai kita. Dan itu tentunya amat menyakitkan bagi kita. Dan sebenarnya disitulah kita dibentuk menjadi pribadi yang diinginkan oleh Allah. Apa yang harus kita kerjakan? Di ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini adalah nasihat untuk memberi semangat. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam kekristenan, kehidupan ini adalah peperangan rohani. Sehingga ayat ini memberikan dorongan semangat bagi kita di dalam peperangan kehidupan yang kita lakukan. Karena kehidupan inilah medan peperangan di dalam kehidupan manusia. Tentunya untuk dapat berperang, haruslah kita kuat, terlatih, dan memiliki senjata. Di bagian ayat yang ke-10 dikatakan hendaklah kamu kuat. Bagaimana menjadi kuat? Nah,
Untuk dapat kuat tentunya kita harus berlatih. Dan Allah memberikan cara itu di dalam kehidupan kita. Kita perlu terus berlatih bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa firman Tuhan bukan sekedar menjadi pengetahuan bagi kita, akan tetapi sebuah praktek kehidupan. Sehingga tanpa kita sadari, setiap hari kita dilatih oleh Tuhan di dalam setiap peristiwa yang kita hadapi di dalam hidup ini. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan 8, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Surat di Timotius ini dengan jelas berkata bahwa latihlah dirimu beribadah. Setiap peristiwa dalam hidup kita itulah melayani Tuhan. Itulah ibadah kita kepada Tuhan. Bukan berarti yang di gereja bukan beribadah. Tetapi setiap peristiwa di dalam hidup kita adalah bagian dari ibadah itu. Setiap apa yang kita lakukan itulah ibadah kita kepada Tuhan. Maka di bagian ini jelas bagaimana melatih rohani kita. Seringkali di dalam surat Timotius ini kita mengalami, kita lebih percaya kepada hal-hal yang tahayul. Bahkan dikatakan dan dengan dongeng nenek-nenek tua. Kita seringkali beranggapan hal-hal yang rohani, hal-hal yang mistis. Padahal sesungguhnya setiap peristiwa dalam hidup kita, di sanalah kita sedang dilatih oleh Tuhan, supaya otot-otot rohani kita kuat dan menjadi orang yang terlatih di dalam menghadapi seluruh persoalan hidup kita. Kenapa kita perlu dilatih? Karena kalau kita menjadi orang yang terlatih di dalam hidup ini, di dalam menghadapi setiap persoalan dalam hidup kita, maka kita bisa menolong orang lain pada waktu kita sudah melewati setiap tantangan dalam hidup kita. Karena tujuan di dalam kehidupan kekristenan adalah menjadi tentara Allah yang siap untuk menghadapi peperangan. Nah, bagian yang kedua untuk dapat kita kerjakan adalah di ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayat ini mengatakan seluruh, memiliki arti tidak ada satupun yang ditinggal, tidak juga sebagian. Nah, arti kata adalah kita tidak dapat berperang dengan sebagian senjata. Kita tidak akan mengalami kemenangan dalam peperangan dengan sebagian senjata. Kenapa? Karena hal itu pasti akan mendatangkan kekalahan di dalam hidup kita. Nah, di bagian ini nanti kita akan bahas secara khusus, bicara pada bagian senjata Allah. Ada beberapa bagian yang kita akan bahas, dan itu kita akan bahas pada bagian yang khusus tentang senjata Allah. Jadi yang kedua, hendaklah kenakan perlengkapan senjata Allah. Nah,
Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa dikatakan di ayat ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita bukan seisi rumah kita. Musuh kita bukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ayat yang ke-12 dengan jelas mengatakan karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Artinya musuh kita bukan manusia. Maka dijelaskan di ayat itu, bukan melawan darah dan daging. Tetapi musuh kita adalah iblis dan segala tipu dayanya. Tetapi seringkali kita sebagai orang Kristen seringkali rohani sekali. Sehingga kita mendapatkan pengertian yang salah. Sehingga pada waktu kita melawan iblis, kita main tengking-tengking saja. Nanti kalau saudara perhatikan di dalam seluruh kitab Perjanjian Baru, Yesus sendiri tidak pernah menengking iblis. Nah, tetapi kita lebih daripada itu. Nah, kenapa kita perlu mengerti bahwa musuh kita adalah tipu muslihat iblis? Ayat ini menggunakan kata tipu muslihat. Tentunya orang yang ditipu tidaklah pernah sadar bahwa dia ditipu. Kalau sadar namanya dia tidak tertipu. Itu sebabnya tugas kita adalah bagaimana kita membangun kepekaan. Itu. Bahwa musuh kita adalah iblis itu. Dan peringatan itu pun diberikan di dalam surat Petrus, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu mencari kesempatan di mana kita lengah. Iblis sabar menanti untuk menjatuhkan kita. Itu sebabnya di 1 Petrus ini dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Bagaimana kita bisa sadar? Tugas kita adalah menghidupi firman di dalam hidup kita. Kenapa? Karena yang namanya tipu muslihat iblis itu terlihat rohani, bahkan terlihat baik. Tidak mungkin orang menipu menunjukkan kejahatannya. Tidak mungkin si penipu melihatkan kejahatan sehingga orang tidak bisa ditipu. Tetapi penipu selalu menggunakan hal yang manis, menggunakan hal yang menyenangkan, menggunakan hal yang menarik sehingga orang dapat ditipu. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa peperangan yang kita harus lakukan adalah mematahkan penguasaan iblis terhadap hidup kita dan tipu muslihatnya di dalam hidup kita atau keluarga kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi tentara adalah mau belajar dan berlatih. Kita tidak akan menang terhadap kekuatan iblis jika kita tidak sungguh-sungguh berlatih bersama dengan Tuhan. Saya akan berikan satu contoh. Satu kali mungkin
beberapa tahun yang lalu, pada waktu kami pulang dari perjalanan dari Surabaya menuju kota ini menggunakan kereta api. Nah, kebetulan di depan saya duduk seorang tentara dari kesatuan elit, gitu. Nah, di situ kami bercerita banyak bagaimana seorang tentara dilatih. Seorang tentara dilatih itu bukan dikasih sesuatu yang enak. Dia katakan pada waktu masuk di dalam kesatuan, dia harus berpakaian lengkap dengan berat yang cukup berat. Kemudian memanggul ransel dengan berat kurang lebih sekitar 10 kiloan. Kemudian menggunakan sepatu boot. Kemudian menggunakan helm perangnya. Dan masih lagi membawa senjata laras panjang. Dan mereka harus bisa berenang di laut. Saudara bisa bayangkan betapa susahnya. Kita nggak perlu banyak bawa barang aja, kemungkinan untuk bisa berenang kita susah. Tetapi seorang tentara, dia tidak dapat mengeluh begini, aduh bebannya berat, aduh nggak mungkin bisa. Tetapi seorang tentara, dia harus lakukan itu. Bahkan pasukan ini menceritakan begini, pada waktu dia memasuki satu kesatuan yang elit, dia harus dilepas di satu hutan selama 1 bulan tanpa bekal apapun dan harus bisa hidup. Jadi kita bisa melihat di hutan tentunya tidak ada orang yang jualan nasi, tidak ada toko, tidak ada warung di mana dia bisa makan. Tetapi bagaimana dia bisa bertahan untuk melawan itu semua. Dan itu perlu keberanian dan latihan di dalam kesatuan itu untuk dia bisa menjadi pasukan yang kuat. Jadi untuk menjadi seorang tentara yang kuat tentu dilatih dengan sangat keras. Dia harus melawan segala hal di dalam menghadapi setiap tantangan. Bahkan pada waktu di perjalanan itu, tiba-tiba komandannya menelpon dia untuk apel. Padahal tentara itu sudah mendapatkan cuti untuk pulang. Akan tetapi di tengah jalan itu pula dia harus kembali ke kesatuannya untuk meresponi panggilan daripada komandannya untuk melakukan tugas yang diberikan. Tentulah tidak enak untuk menjadi tentara. Tugas penting di dalam kehidupan yang harus dilakukan. Demikian juga kita sebagai tentara Allah. Maka di dalam surat Petrus tadi dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Tugas kita untuk mengerjakan bagian itu. Pada poin yang keempat, di ayat yang ke-13, dikatakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ini kita bisa melihat tujuan Allah di dalam kehidupan orang percaya adalah bagaimana kita mengakhiri perjuangan hidup kita dengan kemenangan. Tuhan punya kerinduan di dalam kehidupan ini adalah kita menjadi orang-orang yang menang. Dan itu kita akan alami jikalau hidup kita adalah
hidup yang terlatih sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya banyak hal di dalam hidup ini yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ada banyak persoalan yang kita hadapi. Persoalan bukan untuk dihindari, akan tetapi persoalan harus dihadapi dan dikalahkan. Tuhan tidak mau kita lemah. Itu sebabnya sering Tuhan bawa kita menghadapi tantangan dalam hidup ini, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat dan mengalami berkat yang lebih besar lagi. Tantangan adalah memperbesar kapasitas hidup ini untuk mendapat kepercayaan Allah yang lebih besar di dalam hidup kita. Sebagai ayat yang penutup, terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat ke-20, ayatnya berkata demikian: orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Mari kita hadapi setiap peperangan dalam hidup kita, karena itu kepercayaan yang Allah berikan bagi kita, untuk kita menjadi pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa, untuk melawan segala tipu daya iblis yang menghancurkan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kita boleh berdoa. Kami bersyukur buat anugerah yang Engkau boleh beri, untuk kami boleh terus kuat di dalam kehidupan ini, dan kami terus mau memberi diri kami untuk memasuki setiap peperangan dalam hidup ini, dan kami boleh terus dimampukan oleh Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau Allah yang terus memperlengkapi kami, untuk kami boleh terus semakin kuat, semakin terlatih, semakin mengalami peperangan-peperangan yang lebih besar, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami di dalam menghadapi setiap persoalan, dan mereka boleh mengalami kemenangan lewat apa yang mereka boleh dengar. Mereka boleh dikuatkan dan dimampukan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, dan kami boleh terima hanya di dalam nama Yesus. Kita boleh diberkati Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.